Haleluya, kita bersyukur kita ada di bulan yang baru. Sekali lagi bulan Februari, tanpa terasa saudaraku 1 bulan telah berlalu, tahun 2023, tahun daripada the year ya of empowering grace. Dan saudara, pertama-tama kita tentu saja memahami, mengerti, dan dengan iman menerima karunia-karunia itu di dalam kehidupan kita. Itulah yang firman Tuhan nyatakan dan katakan dan ajarkan kepada kita semua. Nah, mari saya ingin ajak saudara untuk kita sama-sama melihat firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat. 2 ayat kita akan baca, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 ya. Dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi nggak ada yang nggak dapat. Ya, semua dapat, saudara. Ya, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kata yang dipakai dalam terjemahan bahasa Inggris, pengurus adalah steward, ya, sebagai pengelola yang baik, pengurus yang baik dari kasih karunia itu. Kasih karunia yang mengempower kita. Saya ingatkan sekali lagi. Ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jangan ngomong yang sia-sia, jangan ngomong yang nggak perlu, jangan asbun, asal bunyi, ya saudara. Tapi dikatakan sampaikan firman Tuhan, sampaikan firman Allah. Kenapa? Karena firman itu membangkitkan iman, karena firman itu berguna. Ya, untuk apa? Nomor 1, kerohanian kita. Ketika rohani kita benar, ketika kita bertumbuh secara rohani, pola pikir kita juga akan benar, cara mikir kita benar, ya. Maka kita akan mengalami apa yang di dalam Roma pasal yang ke-12 katakan the renewing of your mind, pembaruan pikiran. Pembaruan pikiran hanya bisa terjadi lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita rendam otak kita ini, kita rendam pemikiran-pemikiran, perspektif-perspektif, sudut pandang, ya, attitude kita dengan firman. Maksudnya kita saring semuanya dengan kebenaran firman, maka hidup kita pasti akan luar biasa berdampak. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bukan karena hebat, kuat, gagah kita, tapi karena Tuhan. Dikatakan supaya, itu tujuannya. Kalau ada ayat, ada perkataan supaya, itu lebih banyak berbicara tentang apa? Purpose, tujuan. Ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Dalam setiap aspek hidup kita. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Di dalam tindak tanduk kita, perkataan kita, tingkah laku kita, dan lain sebagainya. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kebenaran ini mengajarkan kepada kita, kenapa kita harus menumbuh kembangkan. Kenapa kita harus mendevelop karunia-karunia yang Tuhan itu izinkan, bawa, dan ada dalam hidup kita. Ya, karunia itu jelas dalam ayat yang ke-10 bagian A. Tadi kita baca 1 Petrus 4. Dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Karunia yang telah, kalau telah itu berarti sudah. Berarti itu ada pada kita, ya, diberikan pada kita. Oleh siapa? Ya tentu saja oleh Tuhan, saudara. Ya, dan Dia mau agar kita mengerti akan hal ini, mengerti akan kebenaran ini. Ya, kalau itu ada pada kita, berarti itu adalah merupakan tanggung jawab. Karunia itu akan menghasilkan kemampuan pada kita. Kemampuan itu berarti apa? Tanggung jawab. Ya, sebabnya ada ayat juga yang berkata kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Jadi ada orang bilang, loh kok saya cuma 1 misalkan. Atau kok saya cuma 2, kok saya nggak 3. Kok saya nggak 5? Kan karunia daftarnya banyak sudah dalam Alkitab. Ya nggak apa-apa. Nomor 1 itu terserah Tuhan yang memberi. Ya, itu bukan sekali lagi penilaiannya dari Dia. Ya, dan Dia menilai dengan hikmat yang tidak terhingga. Karena itu percayalah kepada siapa yang diberikan sejumlah yang Tuhan mau. Itu yang paling cocok, yang paling pas. Kalau kita setia, bisa nggak Pak Tuhan tambah? Bisa-bisa aja. Tapi ya terserah Dia. Ya, nomor 1 yang terpenting yang sekarang ini dulu, yang sekarang ini kita tanggung jawab di dalam mengerjakannya. Ya, itu sebabnya Dia mau agar apa yang kedua, ya saudara,
Bahwa dikatakan dia mau agar karunia itu dipergunakan. Karunia itu tidak dibiarin berkarat dan kemudian nggak jadi apa-apa. Seperti Tuhan itu investasinya bodong gitu. Dia mau agar apa? Agar itu menjadi buah, ya. Dia mau ukuran utama dalam kehidupan kita adalah keberbuahan. Aku mau kamu berbuah lebat, kata Tuhan. Ya, dan simple, ketika kita di dalam dia dalam kita, firman-Nya dalam kita dalam firman, kita dalam kebenaran, maka kamu akan berbuah, kata Tuhan. Bukan hanya berbuah biasa, berbuah lebat. Luar biasa, saudaraku. Haleluya. Ya, dan itu digunakan untuk apa? Untuk jadi berkat bagi kepentingan bersama. Saya kutip dari terjemahan BIMK, ya, BIMK. Bahasa Indonesia Masa Kini. Dikatakan ayat yang ke-10, 1 Petrus 4, ayat 10C. Ya, 10C, bagian yang ketiga itu. Dikatakan, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu. Lihat, karunia itu adalah sebuah kemampuan. Menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi nomor satu. Tapi untuk kepentingan bersama. Kenapa itu harus di-develop? Kenapa itu harus ditumbuh kembangkan? Supaya makin tajam. Supaya makin makin efektif penggunaannya. Sama seperti seorang atlet bulu tangkis misalkan, atau atlet tenis meja, tenis lapangan, sebut apa aja, basket, ya, apapun itu saudara. Maka harus dilatih, ya, ditumbuh kembangkan. Supaya apa? Supaya dia makin ahli di dalam menggunakannya. Makin tajam di dalam penggunaannya. Makin menguasai, ya, orang yang dikasih karunia hikmat ketika dia menumbuh kembangkan. Hikmat itu sumbernya kan takut akan Tuhan nomor satu, saudara. Lalu kemudian saya percaya perenungan firman Tuhan, ya, karena itu baca Alkitab harus perenungan firman Tuhan. Lalu kemudian surround yourself, bawa diri saudara itu ada di lingkungan hamba-hamba Tuhan yang penuh hikmat. Senior-senior yang kita tahu hidup mereka dipakai Tuhan luar biasa. Bicara dengan mereka, ambil waktu, fellowship dengan mereka. Kelilingi diri saudara dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, saya percaya saudara itu akan mempertajam hikmat kita misalkan. Ya, cari orang-orang yang juga berkarunia mirip atau sama dengan saudara. Belajar dari mereka. Sekarang ada begitu banyak sumber yang bahkan gratis, saudaraku. Ya, ada di Google, ada di YouTube. Pelajari itu. Ambil waktu untuk saudara. Karena apa, saudara? Dikatakan Tuhan mau supaya kita jadi pengurus yang baik. Jadi steward yang baik dari karunia yang dipercayakan kepada kita. Nomor 3, ya, ayat yang ke-10 bagian B. Dikatakan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terjemahan BMK tadi bagus. Dikatakan sebagai pengelola yang baik. Steward itu yang pengelola. Dari pemberian Allah. Ya, pengelola yang baik, pengurus yang baik. Dari pemberian itu ya karunia-karunia itu yang dia bawa dalam hidup kita. Daftarnya ada 9 karunia, 1 Korintus 12, 7 karunia, Roma 12, dan 5 ya karunia. Seringkali disebut karunia jawatan, Efesus pasal yang keempat. Kalau sudah dipanggil Tuhan misalkan untuk menjadi atau untuk ada di dalam pelayanan kenabian misalkan, maka ciri khasnya tentu saja salah satunya pelayanan nubuat. Ya saudara, ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 daftarnya, dan juga Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 kadang-kadang dipakai istilah perceiver, ya. Seseorang yang tajam ketika melihat satu peristiwa, satu kondisi, satu keadaan, dia bisa melihat melampaui apa yang dilihat hari ini. Dan itu mesti dilatih supaya apa? Supaya enggak pakai perasaan aja misalkan dan lain sebagainya. Ada banyak karunia-karunia hebat, saudaraku, yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan tentu saja ketika kita menemukan, sekali lagi, mempraktekannya, menumbuh kembangkannya, melatihnya, mempertajamnya. Saudara, hidup saudara makin efisien, hidup saudara makin efektif, hidup saudara akan signifikan. Kenapa? Karena hidupnya jadi berkat. Ya, jadi semua karunia itu bukan untuk diri kita, tapi untuk nomor 1 gerejanya, ya, komunitas kita, dan juga untuk penjangkauan. Saya percaya dunia membutuhkan banyak jawaban. Ya, akan ada penyakit-penyakit yang dokter angkat tangan. Nah, saudara, berita baiknya ketika dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Kita adalah warga kerajaan,
Kita adalah, saudaraku, representatives of Christ kingdom. Ketika kingdom power dinyatakan lewat kehidupan kita, maka Kristus yang adalah merupakan sumber daripada semuanya, tentu saja akan diperkenalkan, akan dinyatakan. Ya, jiwa dijangkau, nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaannya diekspand, diperluas. Haleluya, saya percaya saudaraku. Dan saya yakin semuanya itu at the end, dan ini yang terpenting, di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu, saudara jangan berdiam diri saja. Ini waktu-waktu yang baik. Ya, saudara harus lebih sering di komsel, di komunitas yang baik, yang benar. Saudara ada di sana untuk apa? Ayo kita develop, kita tumbuh kembangkan. Ya, saudara, karunia-karunia yang Dia sudah taruh ada di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, kita mau luangkan waktu, jangan pakai waktu saudara untuk yang sia-sia. Pakai itu, kita bertanggung jawab satu hari. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi steward, pengelola yang baik, pengurus yang baik dari semua karunia yang Dia berikan kepada kita. Let's pray. Bapak, terima kasih, ngucap syukur buat hari ini, buat waktu yang Tuhan kasih. Tuhan, biar lewat perenungan yang kami sama-sama boleh ada di dalamnya. Tuhan, kami bertanggung jawab dengan semua karunia yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kami. Bapak, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua yang mendengarkan, semua yang Tuhan merenungkan sama-sama pesan ini, kami tidak menyia-nyiakan semua investasi, semua hal yang Tuhan sudah karuniakan, taruh di dalam hidup kami. Tapi kami bertanggung jawab untuk menemukan, menumbuh kembangkannya, memakainya, dan biar di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Ucap syukur, hamba-Mu berdoa, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.